Ya, salam sehat. Bandarmologi GTRA ke-1 IPO tanggal 30 Maret 2023, di mana data diambil sampai dengan tanggal 3 Juni 2025. Ini agak beda ya, maksudnya agak terlambat karena ini tanggal 5 ya, maksudnya perdagangan terakhir di bursa tanggal 5, sedangkan data diambil sampai tanggal 3. Tapi nggak apa-apa lah, cuma selisih 2 hari, dan itu pun rank waktunya 23, 24, 25, 2 tahun ya nggak apa-apa, nggak terlalu bias daripada mengulang terlalu lama. Ya, biasa company profile kita lihat terutama sektornya dan direksinya. Di sini bisnis profilnya tuh motoris transport for public goods ya. Jadi transportasi publik ya, tapi barang-barang ya yang ditransportasikan, yang dikirimkan. Jadi ini intinya kapal ya, dimana saya ingin tahu komisarisnya atau direksinya ya. Wah, ini ternyata Garibaldi Thohir ya, tidak disangka ya GTRA ada Garibaldi Thohir, tidak tercatat di saya juga. 5%, lumayan lah, 5%, banyak 5% ya. Terus ini Adaro Strategic Investment. Nah, ini fix, ini punya Boy Thohir kalau gitu ya. Ya, GTRA bukan main-main ya. Ini punya Boy Thohir 50% lebih, 45% ya. Terus yang ini PT Alamtri Resources Indonesia Tbk, sebelumnya bernama PT Adaro Energi Indonesia Tbk. Nah, jelas ini punya Boy Thohir karena Adaro ini punya Boy Thohir. Jadi ya 60%, 61% lebih ya. Terus ini komisaris kecil punyanya 0,0001, direksi juga kecil ya. Tapi kalau direksi ya kecil bukan berarti kecil ya. Untuk retail banyak, tapi kalau untuk pengendali jauh. Terus ini lagi terafiliasi, afiliasi 14% ya. Ini fix Boy Thohir, nggak nyangka ya. Ya, kita berani ini hold agak lama ya. Jadi kemudian ya cukup lah. Ya, cukup lah ya. Kita ke data IPODET tanggal 30 Maret 2023 dengan nama Graha Prima Sekuritas Tbk. Kode underwriter adalah AI, underwriter UOB Keihan Sekuritas ya, dengan harga IPO Rp150 ya. Saham publik waktu IPO ya, itu 20%, founder share 80%, total 100%. Ya, tidak ada perubahan selama 2 tahun melantai di bursa saham. Terus ini underwriter kita hapus saja, ini bukan ya, nggak ada, cuma underwriternya cuma satu, yaitu AI
Kita langsung ke buy dan sell. Ya. Dimana price sekarang yaitu 131. Nah, ini data tanggal 5 ya. 131 kita lihat dari di IPOT ya 131 dan kenaikan 1,6. Ya. Dari harga IPO turun 12%, 0,67%. Terus ini apa ini ya? Jadi Hack Press, oh ini ya, Hack Press itu 139, harga rata-rata 119, sudah di atas harga udah di atas harga rata-rata. Ya. Press low-nya 87 rupiah. Ini dalam waktu range 200 hari. Sedangkan kandungan asing ya sedikit aja 0,03%. Untuk naik ke harga IPO itu perlu 14,5%. Jadi harga ini termasuk harga dekat harga IPO. Ya. Nah kita yang jual beli, nah ini curiganya ya, curiganya ini YP, ini jualan 23%. PD 1%, CP 4%, XC 12%, MG biasa langganan trading di saat IPO barusan terjadi. Ya. Jadi intinya, oh ya bentar ini 54%, jadi intinya retail jualan, 54%. Sedangkan di sisi beli, retail tidak beli, jadi barang ditampung bandar kalau gitu ya. Ya jadi ini posisi jual beli dari free float ya, yang udah melantai di atau udah dilempar ke bursa. Nah penampungnya ini aset nampung 87%. AK ya 0%, mungkin 0,0 berapa persen ya, BK 0%, CC 2%, XL 11%, total 100%. Nah itu saham yang telah membanjiri pasar atau telah dijual ke pasar. Ya belum banjir sih ya, karena baru 15% dari total free float yang dijual ke market. Sedangkan pemegang saham yang buy di IPO itu 85%. Nah, kalau dibandingkan dengan total share keseluruhan, ya, total saham keseluruhan, itu free float itu 20%. Ya. Ini 20% free float. Yang 3% baru dilempar ke pasar, 17% masih di hold, 80% counter share. Itu. Jadi di sini kentara betul bahwa aset itu akum. Ya. Akum di sini pengertiannya ya, kita beli di market. 3%. Lainnya 0, 0, 0, 0, 0, 0, 17% mungkin terafiliasi karena 2 tahun nggak jualan loh. Siapa orangnya ya? 2 tahun tidak jualan dari harga IPO. Harga IPO di 150. Ya, IPO press di 150. Ya. Rugi dia. Padahal harga sempat ke 271, 293 dan seterusnya. Ya. Kalau dia jualan lumayan untungnya. Kalau jualan di 293 hampir 100%. Katakan 80% AK ini kalau mau jualan ya. Atau yang ini, yang free float terutama dengan modal 150.
Jadi ini akum, ya. Bahkan boleh dikatakan gulung kering. Tinggal waktunya, tunggu waktunya dia meledak. Tapi Boy Thohir memang tidak suka sahamnya itu meledak-ledak, ya. Tapi aman, dijaga, ya. Lain dengan saham Prayogo Pangestu atau PP, lain dengan saham Haritanu, lain dengan saham Abu Rizal. Tapi jelas aman karena harga di bawah harga IPO dan saham masih kering di pasaran, yaitu cuma 3%, itu pun dikuasai oleh ZP. Nah, ini ZP, mana ZP? Oh, enggak ada. Oh, ini sisi beli, ya. Nah, ini AZ, bukan ZP, maaf, AZ 13%. Ini 13% ini dari free float, ya, bukan dari total share. Kalau dari total share, ya ini 3% ini dari total share. Ya, porsi itu, ya, posisi saham total dari total share itu cuma 3%. Free float ini masih ditahan. Kalau kita bandingkan dari asing maupun domestik, ya, ini yang asing itu ZP, ya, ZPF, tapi sedikit. Jadi asing sedikit, ini cuma 3%. Itu pun dari total 3% dari yang beredar di pasar, ya, maksudnya, ya. Nah, coba udah aset yang menguasai 3%, ya, dari total share, ya. Masih ada sedikit ZPF yang punya, ya, yaitu kisaran 2%. Ya. Ini 0 di sini 0, ya, tapi ya ini asing. Jadi asing ada. Nah, di sini yang jualan AGF asing, ya. 4% jualannya. Jadi asing buy 2%, buy-nya 2%, asing keluarnya 4%. Tapi nggak apa-apa, ini kecil, ya. Dan ada Boy Thohir di dalam. Nah, cukup, ya. Mungkin tinggal lihat apa? Tinggal lihat chart GTRA. Ini MPMX, ya. GTRA. GTRA, ya, di dasar, ya. Udah mendekati harga IPO, malah di bawah harga IPO, ya. Nah, ini udah bikin hacker low. Ini katakanlah hacker high, hacker low, hacker high, hacker low, hacker high, hacker low. Udah 3 kali bikin hacker high dan hacker low. Jadi boleh dikatakan reversal, ya. Nah, itu. Terus di awal berdirinya saham GTRA ini ARA 2 kali. ARA yang ketiga gagal, terus turun, ya. Ya, itu. Saya kira cukup, ya. Bandarmologi dari GTRA yang pertama. Salam sehat.